Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewinta Rizky R1 SOS MSOS, dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Video kali ini bertujuan untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen. Izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Mata kuliah Sosiologi Pembangunan adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi pada mata kuliah Sosiologi Pembangunan, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman komprehensif secara teori, konsep, dinamika sosial dalam konteks pembangunan. Fokus utamanya tertuju pada analisis sosial serta implikasi kebijakan pembangunan terhadap struktur dan kesejahteraan masyarakat. Untuk capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini yaitu pada aspek sikap, yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta pada tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pada aspek pengetahuan, menguasai konsep teoritis, sistem sosial, konflik, struktur sosial, interaksi, pembangunan, kepemimpinan, pemberdayaan, perubahan sosial, lembaga sosial, dan modal sosial. Pada aspek keterampilan umum, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Untuk keterampilan khusus, mampu menggunakan teori, konsep, dan metode dalam ilmu sosiologi untuk menganalisis berbagai fenomena yang menentukan dinamika masyarakat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Sosiologi Pembangunan terdiri dari 2 CPMK. CPMK pertama yaitu mampu menjelaskan konsep dasar pembangunan dari perspektif sosiologi. CPMK kedua yaitu mampu menerapkan pendekatan sosiologi dalam menyusun strategi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dari 2 CPMK kemudian diturunkan menjadi 9 sub CPMK. Sub CPMK pertama yakni mampu menjelaskan teori modernisasi dan ketergantungan. Sub CPMK kedua yaitu mampu menjelaskan teori strukturasi dan pembangunan. Sub CPMK ketiga yaitu mampu menguraikan pembangunan ekonomi dan sosial. Sub CPMK keempat yaitu mampu mengidentifikasi isu-isu kebijakan dalam pembangunan. Sub CPMK kelima yakni mampu mengkaji pembangunan berkelanjutan. Sub CPMK ke-6 yaitu mampu mengkaji isu negara berkembang melalui case-based learning. Sub CPMK ke-7 yaitu mampu mengkaji isu negara maju dengan pendekatan case-based learning. Sub CPMK ke-8 yaitu mampu mengevaluasi kebijakan pembangunan, dan sub CPMK ke-9 yaitu mampu merancang strategi pembangunan berkelanjutan. Untuk metode perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan blended learning, yakni secara luring atau tatap muka dengan small class discussion, yakni ceramah, presentasi, dan juga diskusi. Sementara kegiatan daring, mahasiswa diberikan tugas mandiri dan akan berdiskusi menggunakan Google Classroom. Sedangkan metode pembelajaran menggunakan metode project based learning, kemudian juga dikombinasikan dengan problem based learning. Rubrik penilaian disusun secara jelas dan tercantum pada rencana pembelajaran semester atau RPS dan juga pada modul pembelajaran, sehingga dapat diakses oleh mahasiswa guna memastikan proses penilaian berjalan dengan transparan dan adil untuk mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi semoga tetap semangat walaupun ini sudah sore ya untuk perkuliahan pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita
berdoa. Saya akan mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Adit. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, baiknya kita sama-sama berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau presensi dulu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Melsandra, Ain, Iska, Dwi, Tiara, Amel, Adit, Fitra, Windy, Fikri, Panto, oh hadir, Aldo, Ian, Sulastri, Noval, Aldi, Ayu, hadir semua berarti ya. Baiklah. Ya, pada pertemuan kelima pada hari ini kita akan membahas tentang pembangunan sosial dan ekonomi. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk pada materi, kita akan merewind dulu apakah teman-teman masih ingat dan paham tentang materi minggu kemarin. Sehingga kita bisa kira-kira melihat apa sih hubungan materi minggu kemarin dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ada yang mau menjelaskan tentang materi minggu kemarin? Silakan Fitra. Pada pertemuan minggu kemarin kita telah membahas mengenai teori strukturasi dari Anthony Giddens, di mana pembangunan dapat dipengaruhi oleh dua hal, yakni struktur dan juga agen. Struktur adalah suatu aturan atau sistem sosial, sedangkan agen merupakan orang atau sekelompok yang bertindak. Struktur dapat membatasi maupun dapat memberikan peluang, sedangkan agen dapat mengikuti dan juga dapat mengubah struktur. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari atas atau dari pemerintah maupun kebijakan yang dilakukan, tetapi dapat dilihat dari bawah, adanya inisiatif masyarakat. Terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk Fitra. Ada lagi yang lain? Silakan Ain. Baik, untuk saya ingin menjelaskan terkait materi yang kemarin yaitu tentang teori strukturasi, di mana teori strukturasi itu sendiri menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya interaksi atau suatu sistem yang sudah ada. Hal ini disebut sebagai struktur dan tindakan masyarakat yang disebut sebagai agen. Artinya pembangunan itu sendiri tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi pada masyarakat yang aktif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk temannya. Ya, jadi terlihat ya kalau kalian masih ingat dan paham tentang materi minggu kemarin. Sehingga terlihat juga bagaimana kemudian hubungan antara materi minggu kemarin dengan materi pada hari ini. Di mana pembangunan itu dia harus dua nih yang bekerja sama, pemerintah dan juga masyarakat. Nah, di pertemuan 5 atau minggu hari ini kita akan membahas tentang pembangunan sosial dan ekonomi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai pada hari ini yaitu mampu menjelaskan konsep dasar pembangunan dari perspektif sosiologi. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengurai pembangunan ekonomi dan sosial. Pokok bahasanya tentang pembangunan ekonomi dan sosial. Nanti ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Ada konsep pembangunan ekonomi dan perspektif sosiologis. Ada membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan membahas ketimpangan ekonomi, ada distribusi kekayaan dan kemiskinan struktural. Sebagai pemantik dulu, coba saya sudah memberikan 2 gambar di depan sini. Setelah kalian melihat, apa kira-kira yang kalian pikirkan? Silakan. Boleh, Adit, silakan. Baik, terima kasih. Dari analisa saya, Ibu, 2 gambar ini menjelaskan pada bagian sebelah kanan tentang masyarakat di pedesaan yang ekonominya bergantung pada pertanian dan masih bergotong royong. Dan pada gambar kedua, yaitu pembangunan yang ada di perkotaan yang hari ini terlihat infrastruktur yang begitu megah. Kira-kira begitu, Ibu.
Terima kasih. Baik, terima kasih Adit sudah mau menjelaskan apa yang kau pahami ya. Teman-teman lain ada lagi atau sudah cukup? Baik, lanjut ya. Jadi benar apa yang disampaikan Adit tentang pembangunan, ada yang kemudian dia berfokus pada infrastruktur dan ini adalah pembangunan yang di desa ya. Jadi masyarakat kemudian bersama-sama melakukan gotong royong. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pembangunan? Ya, jadi yang pertama adalah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Maksudnya bagaimana? Jadi kemiskinan itu kan adalah kondisi di mana individu itu dia kemudian tidak mampu untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhan dasarnya ya, sandang, pangan, papan. Sementara ketimpangan adalah apa? Adalah di mana kondisi yang dia perbedaannya sangat tajam. Yang kaya sangat kaya, yang miskin pendapatannya sangat di bawah. Atau terlihat dari mana? Misalnya kota, perkotaan, dan perdesaan. Di perkotaan banyak sekali misalnya fasilitas kesehatan. Di desa misalnya hanya satu, itu pun tidak lengkap. Itu kan berarti timpang sekali ya, ada kemudian perbedaan yang sangat tajam. Jadi pembangunan bertujuan untuk mengurangi itu, kemiskinan dan ketimpangan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana kemudian kita hidupnya bisa lebih berkualitas, dengan cara apa? Kita bisa mendapatkan pendidikan, kita kemudian bisa mendapatkan air bersih, sumber daya yang bagus, sumber daya alam yang bagus dan sebagainya. Gitu ya. Selanjutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Yang di-highlight di sini ya, berkelanjutan dan inklusif. Berkelanjutan itu berarti sumber daya ini harus tetap dijaga terus, sehingga anak cucu kita nanti masih bisa kemudian merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Nah, karena kita akan membahas tentang pembangunan sosial dan ekonomi, kita harus paham dulu apa sih perbedaan antara pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Definisinya, pembangunan sosial yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan material. Ya, jadi di sini ada, kalau sosial dia highlightnya ada di kesejahteraan. Kalau pembangunan ekonomi dia highlightnya ada di kesempatan kerja, kesejahteraan material. Ya, saya akan kemudian memberikan ilustrasi. Jadi bayangkan ada dua desa ya, desa A dan desa B. Di desa A masyarakatnya punya akses kesehatan, mereka punya pendidikan, ibu-ibunya kemudian terampil, mereka punya keterampilan. Ya. Di desa B berbeda, di sana justru banyak pekerjaan, pendapatan masyarakatnya tinggi, pendapatan desanya tinggi. Berbeda ya? Terlihat perbedaannya? Bagaimana? Silakan. Oke. Safira bisa pakai mikrofonnya ya, biar terdengar oleh teman-teman juga. Baik, di desa A itu lebih fokus kepada masyarakat, sedangkan di desa B itu lebih fokus kepada pertumbuhan ekonominya. Baik, tepat sekali ya. Jadi memang pembangunan sosial itu bisa kita lihat fokus pembangunannya ada pada masyarakat, manusia sebagai subjek pembangunannya. Sementara pada pembangunan ekonomi, dia berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan itu oleh perspektif sosiologi. Yang pertama, dia harus melibatkan transformasi struktural, budaya, dan lembaga. Apa itu transformasi struktural? Jadi transformasi struktural ini adalah hubungan dalam masyarakat. Ya, jadi bagaimana kemudian kita mengubah ketimpangan-ketimpangan kelas. Misalnya dulu, awalnya yang bisa kuliah itu misalnya hanya kalangan tertentu, hanya kalangan menengah ke atas, karena memang biaya perkuliahan itu sangat mahal misalnya. Tapi sekarang tidak. Masyarakat di menengah ke bawah juga bisa kuliah, karena misalnya apa, ada bantuan KIP, kayak gitu. Jadi ada tuh transformasi struktural yang kemudian juga sudah sama, seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan, Fikri. Ya baik, izin Bu, pada salam saja. Apa tadi yang disampaikan persoalan transformasi digitalisasi? Saya ingin bertanya, bukankah nantinya transformasi digitalisasi ini akan merasakan dan memperlambat masyarakat desa, terutama dengan perubahan-perubahan digitalisasi yang ada? Kira-kira itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang
cukup kritis ya dari Fikri. Bagaimana kemudian transformasi digital mungkin lebih fokus pada masyarakat pedesaan, karena dilihat juga memang malah memperlambat. Betul, jadi memang transformasi digital itu dia tidak bisa otomatis inklusif ya, terutama pada masyarakat perdesaan. Yang harus dipahami kan sebenarnya yang salah bukan teknologinya, tapi sistemnya. Masyarakat desa itu mereka tidak punya akses, jangankan internet juga susah. Akses untuk menggunakan teknologi dan caranya saja mereka kadang belum paham. Caranya adalah ya harus adaptif. Kita harus kemudian bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Ternyata perubahan ekonomi itu bisa mempengaruhi struktur sosial. Baik, saya tulis ya biar lebih paham. Struktur sosial. Struktur sosial ini ada apa aja? Ada kelas sosial, ya. Ada apa lagi? Ada status sosial dan hubungan sosial. Ya, kelas sosial ada apa aja? Ada kaum menengah atas, lalu bawah, dan tengah-tengahnya menengah, ya. Status sosial berarti misalnya ada berdasarkan pekerjaan, jabatan seseorang, seperti itu ya. Nah, hubungan berarti ada misalnya apa? Yang menguasai dan dikuasai. Nah, jadi perubahan ekonomi itu dia mempengaruhi struktur sosial. Bagaimana? Jadi misalnya dulunya desa ini banyak petani, ya. Lalu tiba-tiba di desa ini, bukan tiba-tiba, satu saat gitu, desa ini kemudian dibangunlah pabrik. Akan berubah struktur sosialnya. Awalnya dia daerah agraris, berubah menjadi industrial. Ya, tadinya dia apa? Petani di lahannya sendiri, berubah menjadi apa? Menjadi buruh di pabrik. Ya. Paham? Di hubungannya bagaimana? Tadinya dia bekerja di lahan sendiri menjadi karyawan atau bawahan, dia punya atasan lagi, begitu. Paham tidak? Jadi terlihat ya bagaimana kemudian perubahan ekonomi dia mempengaruhi struktur sosial. Penjelasan dari saya cukup, tapi kita butuh teman-teman untuk kemudian bisa melakukan proses critical thinking dengan cara memecahkan kasus tentang problem based learning. Ya juga sudah teman-teman lihat di RPS dan SAP pada hari ini kita akan menggunakan metode problem based learning atau PBL. Jadi silakan nanti dibentuk menjadi 3 kelompok memecahkan kasus tentang apakah pembangunan ekonomi tanpa pembangunan sosial bisa dikatakan berhasil. Step by step-nya sudah dijelaskan di modul PBL untuk mata kuliah sosiologi pembangunan. Bisa dilihat, silakan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Jadi berdasarkan kasus yang telah diberikan di modul pembelajaran pada hari ini, apakah pembangunan ekonomi tanpa pembangunan sosial itu bisa dikatakan berhasil atau tidak? Jadi jawaban dari diskusi kami kelompok 1 bahwasannya pembangunan ekonomi tanpa pembangunan sosial itu
bisa dikatakan tidak akan berhasil secara utuh karena pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan pendapatan nasional dan pembangunan infrastruktur tidak akan berdampak secara positif dan merata jika masyarakatnya tidak berkembang secara sosial. Rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam jangka panjang. Akan menjadi hambatan secara besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial harus berjalan secara beriringan agar mendapatkan hasil yang berkelanjutan dan merata. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Saya serahkan dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari apakah pembangunan ekonomi tanpa pembangunan sosial bisa dikatakan berhasil? Jawaban kami dari kelompok 2, pembangunan ekonomi tanpa diiringi pembangunan sosial tidak mencerminkan pembangunan yang adil dan inklusif. Karena meskipun angka ekonomi seperti produk domestik bruto atau investasi meningkat, tetapi kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial tetap tinggi, berarti pembangunan itu tidak dinikmati oleh keseluruhan masyarakat, hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan itu harus memperhatikan pemerataan akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap keadilan hukum, dan kesempatan kerja bagi semua kelompok masyarakat. Mungkin itu jawaban dari kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan kasus yang diuraikan tadi, dapat dipahami bahwa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan sosial tidak dapat disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Ekonomi yang maju tapi masyarakatnya mengalami keterbelakangan sosial akan menghadapi berbagai krisis sosial seperti kriminalitas, konflik, bahkan penurunan kualitas hidup. Oleh karenanya, pembangunan sosial sangat diperlukan seperti pemberdayaan masyarakat, penguatan nilai-nilai budaya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan agar kemajuan ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang dan tidak merusak struktur sosial yang sudah ada. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami lagi. Jadi kami dari kelompok 1 izin menanggapi sedikit terkait pendapat kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi dari pendapat yang telah diberikan kelompok 2 tadi itu jawabannya sudah tepat, tapi di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait pembangunan yang hanya menekankan aspek ekonomi itu sering kali mencerminkan ilusi kemajuan, padahal yang terjadi adalah konsentrasi kesejahteraan pada kelompok tertentu. Misalnya peningkatan PDB atau investasi biasa saja hanya mencerminkan pertumbuhan di sektor-sektor tertentu, seperti industri biasa atau jasa keuangan, sementara sektor informal dan pedesaan tetap tertinggal. Nah, tanpa pembangunan sosial yang menjadi distribusi hasil pembangunan secara adil, ketimpangan sosial justru akan semakin melebar dan merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat itu harus menjadi bagian tak terpisah dari indikator keberhasilan pembangunan. Gitu. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 2, kelompok 3, mohon maaf, untuk kelompok 3, itu jawaban yang diberikan tadi sudah cukup bagus. Namun,
dari kami kelompok 1 izin memberikan sedikit bahwasannya di mana konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang saja, tetapi juga stabilitas sosial dan pelestarian lingkungan. Tetapi ketika pembangunan ekonomi tidak diikuti oleh penguatan aspek sosial, maka akan terjadi ketimpangan yang memicu gejolak sosial dan ketidakstabilan politik. Ini pada akhirnya juga akan merugikan pertumbuhan ekonomi itu sendiri, karena pembangunan sosial seperti peningkatan literasi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal dan pelindungan kelompok rentan adalah persyaratan mutlak bagi keberlanjutan. Tanpa keadilan sosial dan pemberdayaan manusia, ekonomi yang maju akan berdiri di atas fondasi yang rapuh. Mungkin itu tambahan dari kelompok 1. Saya serahkan ke Ibu. Baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai meskipun dengan peningkatan infrastruktur dan indikator makroekonomi seperti produk produksi global, tetapi jika akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masih rendah, masih tetap di bawah, maka keberhasilan pembangunan tidak dapat ditingkatkan. Terima kasih. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu depan saya akan memberikan tugas mandiri ya, jadi teman-teman akan mengerjakan tugas mandiri. Nanti ada soal uraian yang bisa dilihat juga dari di modul, dan nanti kita akan berdiskusi melalui Google Classroom. Demikian, terima kasih untuk hadirannya pada pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perkuliahan yang sudah saya laksanakan dan menjadi pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.